Sistem Super Devouring. Bab 166, Bunuh Monster dan Naik Level. Ya Tuhan! Ye Xuan benar-benar takut. Dunia ini sungguh menakjubkan. Dia baru saja melihat gurita raksasa, hiu raksasa, dan kepiting raksasa, dan sekarang, seekor kura-kura raksasa telah datang. Cukup sulit bagi saya untuk membunuh kepiting besar itu. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa menembus pertahanan kura-kura besar ini. Ye Xuan berpikir dalam hati. Pada saat ini, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari depan. Ye Xuan memperhatikan dengan saksama, namun tidak melihat apapun. Namun ada sesuatu yang terbang di atasnya. Pada saat itu, dia dengan cepat menghindar, dan tepat setelah dia menghindar, aliran energi melewati langsung tempat dia berada tadi, lalu menghilang. Ledakan. Energi itu tiba-tiba meledak setelah terbang ratusan meter. Seketika, air di lokasi ledakan terhempas, membentuk area vakum. Sial, apa-apaan itu, ranjau. Ye Xuan terkejut. Kalau saja dia tidak menghindar dan menerima pukulan itu langsung, kemungkinan besar dia akan hancur berkeping-keping. Jelaslah bahwa energi itu berasal dari kura-kura besar. Oh tidak, mereka datang lagi. Wajah Ye Xuan menjadi gelap dan dia pergi dengan cepat. Benar saja, gelombang energi lain menyapu dari kegelapan. Ledakan. Energinya meledak lagi. Sialan, apa kau Blastoise? Kau sangat jago menembakkan roket. Awas. Ye Xuan berteriak dalam hatinya, dan dia bergegas menuju kura-kura besar itu seperti anak panah. Tak lama kemudian, dia melihat kepala kura-kura raksasa yang sangat besar. Tangan Buddha. Saat Ye Xuan menamparkan dengan telapak tangannya, telapak tangan raksasa berisi energi sejati menghantam kepala kura-kura besar itu. Seni bela diri spiritual tingkat menengah, ditambah dengan senjata spiritual dan alam tingkat menengah milik Ye Xuan, sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan pada kura-kura besar ini. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu mengenai kepala botak kura-kura besar itu, menyebabkan kepalanya bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Namun, saat berikutnya Ye Xuan merasa sangat tidak berdaya. Setelah diserang, kura-kura besar ini malah menarik kepalanya dan bersembunyi di dalam cangkangnya. Ini bukan intinya. Intinya, ini bukan kura-kura biasa. Setelah ia menarik kembali kepala dan anggota tubuhnya, lapisan cangkang tiba-tiba menjulur keluar untuk melindungi kepala dan anggota tubuhnya. Sial, ini curang, apakah ini robot? Ye Xuan mengutuk dalam hatinya. Bab ini belum selesai. Silakan balik halamannya, dia tidak menyangka orang besar ini menjadi begitu pemalu dan berubah menjadi kura-kura setelah diserang sekali. Jika tidak keluar, Ye Xuan hanya bisa menyerang cangkang kura-kura. Baiklah, kalau kau tidak keluar, aku akan merobek cangkangmu. Ye Xuan mengumpat dengan keras, lalu bergegas menuju punggung kura-kura itu, lalu mengeluarkan senjata spiritual tingkat menengah, busur pemburu bintang, dan menariknya hingga panjang penuh. Serang target dari jarak 100 langkah. Cahaya dingin menyambar dan langsung mengenai tempurung kura-kura. Dalam kondisi sempurna. Busur pemburu bintang merupakan senjata spiritual tingkat menengah, dan kebanyakan orang tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. Namun, Ye Xuan memiliki darah ratusan binatang buas, jadi tidak menjadi masalah baginya untuk mengeluarkannya ke potensi penuh dan menembakkannya sejauh 1000 meter. Terlebih lagi, ilmu bela diri 100 langkah lewat anak panah memiliki daya tembus yang sangat kuat dan telah digunakan untuk membunuh banyak orang. Hampir semuanya tertembus kecuali serigala darah. Namun, saat itu, dia 2 tingkat lebih rendah dari serigala darah. Akan tetapi, serangan tersebut tidak mampu memecahkan tempurung si kura-kura raksasa, hal ini menunjukkan betapa kuatnya pertahanan si kura-kura. Aku tidak yakin aku bisa menghancurkan pertahananmu. Ye Xuan tiba-tiba merasa marah dan mulai menyerang dengan cepat, terus-menerus menembak ke tempat yang sama di cangkang kura-kura. Ketika menghadapi makhluk yang memiliki kemampuan defensif tinggi, seseorang secara alami harus memusatkan serangan pada satu titik. Asal diberi waktu, dia pasti bisa memecahkan tempurung kura-kura. Berdeguk-berdeguk. Berdeguk-berdeguk. Satu demi satu, sinar cahaya dingin melesat keluar, hampir pada titik yang sama. Setelah sinar ke-18 ditembakkan, tempurung kura-kura itu akhirnya retak. Haha, pengecut, tamatlah riwayatmu. Ye Xuan sangat gembira. Dia terbang langsung ke tempurung kura-kura dan kemudian meninjunya.
Seni bela diri tingkat spiritual, auman harimau dan serigala. Raungan ganda. Ledakan. Retakannya menyebar beberapa meter dalam sekejap. Sekali lagi, harimau dan serigala mengaum. Ledakan. Retakannya meluas lagi. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melompat lagi. Seni bela diri spiritual tingkat menengah, tangan Buddha, hancurkan. Ketika telapak tangan raksasa energi sejati menghantam tempurung kura-kura, retakannya langsung meluas hingga lebih dari 10 meter. Oke, hampir selesai. Mata Yesuan berbinar, dia tiba-tiba menyerbu ke bawah, lalu meninju ke bawah. Lalu dia langsung memasukkan tangannya ke dalam. Bangun! Yesuan berteriak. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Urat-urat di lengannya muncul, dan dia benar-benar mengeluarkan sepotong cangkang kura-kura. Ah! Kura-kura besar itu meraung. Tempurung kura-kura menempel di punggungnya, dan apabila sepotong tempurungnya robek, maka akan terasa sangat sakit. Yesuan mengabaikannya dan menarik lagi, dan potongan cangkang kura-kura kedua pun ditarik keluar. Akibat perbuatannya, kura-kura besar itu langsung menjulurkan kepalanya dan mulai berenang cepat, tetapi Yesuan tetap telentang dan tidak mau bergerak. Dalam waktu singkat, cangkang kura-kura itu robek menjadi puluhan bagian, sekitar 20 meter persegi. Kemudian, Yesuan mengeluarkan busur awan patah dan mulai menembak dengan liar. Meskipun dia tidak mengetahui struktur tubuh kura-kura itu, cangkangnya telah terkoyak sedemikian rupa sehingga dia dapat membunuh kura-kura besar itu hanya dengan beberapa serangan acak. Kali ini semua anak panah, tanpa terkecuali, menembus daging kura-kura. Kura-kura besar itu menjerit dan berusaha melepaskan diri dari Yesuan, tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menembakkan anak panah ke bagian tengah paruh atas cangkang kura-kura. Engah! Anak panah itu lenyap, lalu Yesuan merasakan tubuh kura-kura besar itu bergetar hebat, lalu tenggelam lagi. Mati! Yesuan tertegun, lalu menempelkan tangannya di tempurung kura-kura. Angsa! Dalam sekejap, kura-kura yang lebih besar dari Ling Qiao Dapeng itu lenyap begitu saja. Dia benar-benar mati. Yesuan menghembuskan napas. Walaupun ilmu bela diri 100 langkah lewat anak panah hanya mengeluarkan seberkas anak panah setelah ditembakkan, namun setelah mengenai musuh, ilmu itu akan langsung menghasilkan energi berputar yang berkecepatan tinggi. Orang yang ditembak di kepala oleh Yesuan sebelumnya tampaknya hanya memiliki 2 lubang darah di bagian depan dan belakang, tetapi otaknya hampir terkoyak oleh energi ini. Baru saja Yesuan menembak organ dalam kura-kura raksasa ini hingga berlubang, sekarang jantungnya juga tertembak, sehingga ia langsung mati. Ding, tuan rumah melahap mayat binatang roh dan memperoleh 50.000 poin melahap. Ding, tuan rumah melahap inti dalam binatang roh dan memperoleh 800.000 poin melahap. Setelah mendengar suara perintah, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Kura-kura besar ini sebenarnya memiliki banyak pengalaman. Terlebih lagi, ia hanya binatang roh di tahap tengah alam Yuan sejati. Jika berada di puncak alam Yuan sejati, Yesuan mungkin bisa menerobos ke puncak alam Yuan sejati. Sayang sekali. Ramuan batin serigala darah diberikan kepada Kaisar. Kalau tidak, aku pasti sudah mencapai puncak alam esensi sejati sejak lama. Bab 167, Dinasti Zhou Agung. Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, setelah menelan kura-kura raksasa ini, nilai pengalamannya melebihi setengah. Jika dia menelan 2 atau 3 lagi, dia akan bisa naik level. Lupakan saja, aku tidak akan mencari monster untuk dibunuh di sungai. Yesuan memikirkannya, lalu dengan cepat berenang melawan arus. Dia sudah berada di air hampir seharian. Ketika ia kembali ke tepi pantai, hari sudah malam dan suara serangga sudah terdengar di hutan di tepi sungai. Setelah pertarungan tadi, energi sejati Yesuan terkuras habis. Dia segera mengeluarkan pil, menggunakan teknik pedang Xuanming, dan mulai memulihkan energi sejatinya. Tapi pada saat ini, Yesuan tiba-tiba membuka matanya karena dia merasakan sejumlah besar orang mendekatinya dengan cepat. Itu musuh. Dia tiba-tiba bereaksi. Tempat dia mendarat berada di arah dinasti Zhou besar, artinya orang-orang yang datang adalah para jenius dari dinasti Zhou besar. Tuhan benar-benar menolongku. Mengapa kamu datang di waktu lain? Mengapa datang di malam hari?
Ye Xuan segera berdiri dan memperlihatkan senyum menawan. Dia sekarang memiliki 11 garis keturunan di tubuhnya, salah satunya disebut Shadow Leopard. Macan tutul bayangan ini adalah monster yang dapat bersembunyi dalam bayangan dan kemudian menyerang musuh secara diam-diam. Akan tetapi, garis keturunan macan tutul bayangan masih berada pada tingkat dasar, jadi Ye Xuan langsung meningkatkannya ke tingkat menengah. Selama dia tidak mengeluarkan suara, tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Saya khawatir dia hanya dapat ditemukan jika kita berdiri berhadapan. Perburuan dimulai. Titik. Pada saat ini, tim yang terdiri lebih dari 20 orang juga datang ke sungai, hanya sekitar 50 meter dari Ye Xuan. Kapten, apakah ada binatang spiritual di sungai ini? Seseorang tiba-tiba bertanya. Aku juga tidak yakin, tapi sungai ini lebarnya hanya sekitar 200 meter. Jika kita berenang dengan kecepatan penuh, hanya butuh waktu belasan detik. Jangan khawatir. Seorang prajurit berambut panjang menjawab. Tapi sekarang sudah gelap sekali. Kalau memang ada makhluk spiritual di sungai, itu akan jadi masalah besar. Sebaiknya kita mendirikan kemah dan pergi ke sana besok. Seseorang menyarankan. Benar sekali. Aku setuju. Pokoknya, penilaian ini berlangsung selama 30 hari secara total, dan ini baru hari pertama. Kita. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, beristirahat di tepi sungai. Mungkin seseorang dari dinasti Tang akan datang, dan kemudian kita bisa melancarkan serangan mendadak. Ya, ini ide yang bagus. Prajurit berambut panjang itu mendengarkan pendapat semua orang dan mengangguk sedikit. Meski hanya butuh waktu lebih dari 10 detik untuk menyeberangi sungai, lebih baik beristirahat di tepi pantai pada malam hari demi aman. Baiklah, kita istirahat saja di sini. Jangan pergi terlalu jauh dan jangan membuat api. Prajurit berambut panjang itu mengangguk. Ya, Kapten. Kelompok orang ini tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat, jadi mereka semua duduk dan mengambil makanan kering dan air. Pada saat ini, Ye Xuan telah menggunakan efek garis keturunan macan tutul bayangan untuk menemukan posisi yang bagus, lalu mengeluarkan busur pemburu bintang. Macan tutul bayangan dapat menyembunyikan tubuhnya, tetapi senjatanya tidak bisa. Penampilan keperakan dari busur pemburu bintang dapat dengan mudah dikenali melalui cahaya bulan. Namun, kecepatan tangannya sangat cepat, dan sebelum pihak lain menyadarinya, dia telah menembakkan beberapa anak panah. Kekerasan adalah panah kekacauan. Kerajaannya lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tim ini. Selain itu, karena senjata spiritualnya yang kelas menengah, bahkan jika dia menggunakan seni bela diri biasa, dia masih dapat menyebabkan kerusakan besar. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 ledakan beruntun terdengar dan dalam sekejap, kepala 9 orang hancur karena energi sungguhan. Total ada 20 orang dalam tim ini. Kecuali pendekar berambut panjang yang berada di tahap tengah alam Yuan sejati, sisanya semuanya berada di tahap awal alam Yuan sejati atau puncak alam roh sejati. Tidak seorang pun dapat menghentikan serangan diam-diam Ye Xuan. Ada musuh. Seseorang akhirnya bereaksi dan berteriak. Tetapi tampaknya yang lain akan tahu bahkan tanpa dia berteriak. Temukan mereka. Prajurit berambut panjang itu juga terkejut. Dengan tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada orang-orang dari dinasti Tang di sekitarnya. Benar-benar kegagalan. Ia hanya tahu bahwa 9 anak panah itu berasal dari satu arah, maka ia pun langsung menyerang ke arah itu. Pedang dan golok yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, menghancurkan tempat di mana Ye Xuan berada tadi menjadi abu, namun sebelum itu, Ye Xuan sudah berpindah posisi. Berdengung. Menggunakan garis keturunan Zubat menengah, Ye Xuan dapat merasakan lokasi spesifik orang-orang ini segera setelah dia menutup matanya. Anak panah kekerasan dan kekacauan. Ye Xuan kembali menembakkan 9 anak panah, dan energi sejatinya memancarkan cahaya redup, seperti bintang di langit malam. Ledakan. Ledakan. Boom. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Terdengar 9 suara gemuruh lagi, dan 9 prajurit lagi tumbang. Sekarang, hanya tinggal 2 orang saja. Prajurit berambut panjang itu masih hidup, dan yang satunya lagi adalah prajurit di puncak alam roh sejati. Ketika dia melihat orang-orangnya terbunuh seperti ini sebelum mereka menyadari pihak lain, dia langsung berbalik dan pergi,
tetapi sebelum dia bisa berlari 2 langkah, aliran energi melesat melewati kepalanya. Tidak bagus, kata prajurit berambut panjang itu dalam hatinya, lalu segera berbalik, bersiap melompat ke sungai untuk bertahan hidup. Tapi Ye Xuan cepat dan memiliki temperamen yang hebat. Saat ia melompat, ia telah mengayunkan cambuk panjang, yang tepat dikalungkan di lehernya, menariknya ke belakang. Senjata spiritual tingkat rendah harganya sangat murah, jadi Ye Xuan membelinya jika dia mau. Beritahukan kepadaku tentang pengerahan pasukan strategis dinasti Zhou besar, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ye Xuan mengeluarkan pedang dingin dan meletakkannya di leher lawan. Jika lawan melakukan gerakan apapun, ia akan segera memenggal kepalanya. Hati prajurit berambut panjang itu hancur, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah berpikir untuk berhasil. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku menepati janjiku. Selama kau memberitahuku tentang strategi penyebaran dinasti Zhou Agung, aku tidak akan membunuhmu. Kata Ye Xuan. Mustahil. Kata prajurit berambut panjang itu dengan tegas. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kau tidak menghargainya. Pergilah ke neraka. Ye Xuan tidak menyia-nyiakan kata-kata. Karena orang ini tidak mengatakan apa-apa, dia akan pergi dan mencari tahu sendiri. Namun, saat ia hendak bergerak, prajurit berambut panjang itu tiba-tiba berteriak, tunggu. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Mata Ye Xuan berubah dingin. Prajurit berambut panjang itu ragu-ragu. Dia bukan anggota dinasti Zhou besar, jadi tidak perlu baginya bekerja keras untuk dinasti Zhou besar. Jika dia meninggal, apa hubungannya kemenangan atau kekalahan dinasti Zhou besar dengan dia? Baiklah, aku akan beritahu kau. Prajurit berambut panjang itu akhirnya berkompromi dan berkata, total ada 580 orang di dinasti Zhou Agung, dibagi menjadi lebih dari 20 tim, semuanya dipimpin oleh mereka yang berada di tahap tengah dan puncak alam Yuan sejati. Di antara mereka, 20 tim menjaga 2 menara pengawas, dan sisanya pergi ke dinasti Tang. Bagaimana dengan Zhou Luan? Ye Xuan terus bertanya. Zhou Luan memimpin 3 prajurit di puncak alam Yuan sejati, masing-masing membentuk tim. Mereka diperkirakan telah menyeberangi sungai. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Xuan juga mengerti rencana Zhou Luan. Ternyata dia ingin mengandalkan para master ini untuk membalikkan keadaan. Zhou Luan berada di alam mendalam sejati, dan ada 3 orang di puncak alam Yuan sejati. Jika kombinasi seperti itu menyerang dinasti Tang, tidak ada menara penjaga yang mampu mempertahankannya. Periode penilaiannya adalah 1 bulan, jadi mereka punya banyak waktu untuk merobohkan kelima menara pengawas ini. Tidak, hanya butuh waktu kurang dari sebulan. Bab 168 Waktu Berburu. Jika Zhou Luan dan anak buahnya lebih cepat, mereka dapat merobohkan 1 menara penjaga keesokan harinya, lalu pindah ke menara penjaga berikutnya sebelum dinasti Tang sempat bereaksi. Dengan cara ini, dinasti Tang akan kalah dalam waktu seminggu. Ye Xuan berpikir dalam hati. Di pihak kami, Tang Tian juga bersiap menyeberangi sungai dengan ratusan orang. Barangkali dia akan bertemu Zhou Luan, tetapi jika tidak, maka dia akan mendapat masalah. Sepertinya saya harus mengambil tindakan. Ye Xuan berkata dalam hatinya, lalu mengambil cincin Qiankun dari prajurit berambut panjang itu dan berkata, aku serius dengan apa yang aku katakan, kau bisa pergi sekarang. Prajurit berambut panjang itu sebenarnya sangat gugup. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekejaman dunia ini? Untuk hal tertentu, saudara pun bisa menjadi musuh, apalagi sebuah janji. Terima kasih, saudara. Prajurit berambut panjang itu mengepalkan tinjunya ke arah Ye Xuan, lalu pergi dengan cepat. Ye Xuan juga dengan cepat mengumpulkan rampasannya. 20 cincin Qiankun saja sudah merupakan jumlah uang yang cukup besar, belum lagi barang-barang di dalamnya. 2 senjata spiritual tingkat menengah, sekumpulan harta karun dan kristal langka, wow. Ye Xuan menuangkan semua benda ini ke ruang melahap, lalu melahap semuanya. Panennya cukup bagus, menambahkan hingga 1 juta poin melahap. Saat ini, titik melahapnya telah mencapai 5 juta. Dengan 1 atau 2 juta lagi, ia mungkin akan mampu menerobos. Setelah itu, dia langsung menuju ke satu arah. Prajurit berambut panjang itu dikirim langsung ke wilayah dinasti Tang dan tidak tahu lokasi menara penjaga, jadi dia tidak bertanya.
Lagi pula, dia tidak akan mencari menara pengawas, tetapi mencari seseorang. Pertempuran pertama Perang Dinasti sangat penting, karena menentukan apakah sebuah dinasti akan pergi ke dua istana langit dan bumi, atau dua istana Xuan Huang. Jika Anda kalah pada permainan pertama tetapi menang di permainan kedua, Anda hanya dapat memasuki Xuan Mansion. Jika Anda menang di permainan pertama dan kalah di permainan kedua, maka setidaknya Anda bisa memasuki dunia bawah. Jadi, Ye Xuan siap memberikan segalanya. Titik. Jika orang itu tidak berbohong padaku, pasukan dinasti Zhou besar seharusnya sudah tiba di sungai. Pikir Ye Xuan sambil berjalan di sepanjang sungai. Menurut apa yang dikatakan prajurit berambut panjang itu, dinasti Tang terbagi menjadi 4 kelompok. 2 kelompok menjaga 2 menara pengawas, 1 kelompok menyeberangi sungai untuk menarik musuh, dan kelompok terakhir adalah Zhou Luan dan keempat orangnya, yang pergi untuk menghancurkan menara pengawas lawan. Tujuan Ye Xuan adalah menemukan kelompok ketiga, yang terdiri dari hampir 10 tim. Benar saja, setelah dia mencari lebih dari 1 jam, dia bertemu dengan tim kedua. Konfigurasi mereka sama dengan sebelumnya, dengan 20 orang. Oh! Pemimpin tim juga berada di puncak alam Yuan sejati. Ye Xuan bersembunyi di semak-semak dan merasakannya, tetapi dia berada jauh dari pihak lain, jadi. Bab ini belum selesai. Silakan balik halaman, itu hanya tebakan, mungkin dia juga berada di tahap tengah alam Yuan sejati. Lalu, dia mendekat dengan tenang. Lebih dari 20 orang bergerak bersama-sama secara tidak teratur, dan langkah kaki Ye Xuan sangat ringan, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Semuanya, bersiap dan seberangi sungai. Tiba-tiba terdengar suara nyaring, itu adalah orang kuat yang memimpin tim. Namun, pada saat ini, Ye Xuan mengambil tindakan. Panah kekerasan dan kekacauan. 9 sinar dingin menyambar, dan 9 suara gemuruh keras terdengar dalam sekejap. Pada saat pihak lain bereaksi, hanya 2 orang yang tersisa. Siapa kau, bajingan? Beranikah kau keluar dan bertarung denganku? Pria kekar itu berteriak. Bodoh. Ye Xuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, menembakkan busur lagi, menewaskan pria ke-19, dan kemudian mulai menyerang pria kuat itu. Desir. Ledakan. Yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa pria kuat itu benar-benar menghindari serangan 100 langkahnya. Sepertinya dia memang berada di puncak alam Yuan sejati. Aku ingin melihat berapa kali kau bisa menghalanginya. Ye Xuan mencibir dalam hatinya, lalu mulai menyerang dengan panik. 100 Steps Through the Arrow hanyalah seni bela diri spiritual tingkat rendah, tetapi dia sudah berada di alam esensi sejati, jadi konsumsinya dapat diabaikan. Desir, desir, desir. Pria kekar itu sangat cepat dan berhasil menghindari mereka semua. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Seni bela diri spiritual tingkat menengah. Ye Xuan terkejut, dengan keserakahan di matanya. Di Devouring Space, seni bela diri tingkat spiritual menengah yang termurah membutuhkan 2 juta poin Devouring. Tidak heran aku bisa menghindar. Karena kau membiarkanku keluar, maka aku akan keluar. Ye Xuan tidak lagi bersembunyi. Setelah menyimpan busur pemburu bintang, dia melesat maju dengan cepat. Di dalam hutan, 2 sosok saling bersinggungan seketika. Harimau dan serigala mengaum. 9 tinju kaisar yang ganas. Ledakan. Angka-angka di sekitarnya terguncang, kali ini, jumlahnya berimbang. Bagaimana mungkin tahap tengah alam Zhenyuan? Pria kekar itu terkejut. Bab ini belum selesai. Silakan balik halamannya, dia jelas merasakan bahwa Ye Xuan hanya berada di tahap tengah alam Yuan sejati, 1 tingkat lebih rendah darinya. Selain itu, ia menggunakan seni bela diri spiritual tingkat menengah. Kalau dia melancarkan serangan diam-diam, itu sudah cukup untuk membunuh seorang ahli alam mendalam sejati. Akan tetapi serangan seperti itu hanya bisa berakibat seri dengan lawannya, itu menunjukkan bahwa lawannya bukanlah orang biasa. Haha. Apakah menurutmu aku seperti itu? Double roar. Ye Xuan tiba-tiba tertawa 2 kali. Ledakan. Kali ini, orang kuat itu terlempar mundur beberapa langkah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ternyata hasilnya tidak seri, tetapi dia dirugikan. Coba gerakan ini lagi. Saat kata-kata itu terucap, lelaki kekar itu melihat sebuah telapak tangan energi sejati yang besar datang ke arahnya. 9 tinju kaisar yang ganas.
Ledakan. Pria kekar itu meninju telapak tangan Zenyuan raksasa dan menghancurkannya. Meskipun tangan Buddha merupakan seni bela diri spiritual tingkat menengah, ia dapat mengeluarkan energi sejati. Meskipun Tiger and Wolf Roar merupakan seni bela diri spiritual tingkat rendah, namun seni ini membungkus energi sejati di sekitar lengan, sehingga kekuatannya akan diperkuat oleh kekuatan. Oleh karena itu, kekuatan kedua seni bela diri ini serupa. Namun, setelah lelaki kekar itu menepis telapak tangan raksasa energi sejati itu, matanya melebar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Xuan telah menghilang. Tidak, benda itu tidak menghilang, benda itu ada tepat di depannya. Mati! Ye Xuan berteriak dan meninju perut pria kekar itu. Energi itu langsung menyerbu ke dalam tubuh lelaki kekar itu dan menghancurkan beberapa organnya. Kemudian, Ye Xuan memutar tangannya lagi, melumpuhkan kedua lengan pria kuat itu, lalu menendangnya hingga hanya menyisakan satu kaki yang bisa bergerak. Berdeguk-berdeguk. Pria kekar itu jatuh ke tanah, darah terus mengalir keluar dari tenggorokannya. Dia tidak dapat memahami bagaimana dirinya, yang berada di puncak alam Yuan sejati, dapat dikalahkan oleh seseorang yang tingkatnya lebih tinggi. Beritahu aku mantra dari dua seni bela diri spiritual tingkat menengah, dan aku akan membiarkanmu hidup. Suara Ye Xuan terdengar di telinganya. Tidak. Tidak mungkin. Pria kekar itu tampak bertekad. Meskipun seni bela diri spiritual tingkat menengah sangat berharga, dapatkah itu dibandingkan dengan kehidupan? Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kukatakan. Ye Xuan melanjutkan. Aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati. Pria kekar itu berkata dengan ragu-ragu. Oke. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menusuk jantung pria kuat itu dengan pedang. Dia melihat bahwa tatapan mata lelaki kekar itu benar-benar berbeda dengan tatapan mata prajurit berambut panjang sebelumnya. Tampaknya pria kekar ini tidak ingin seni bela diri spiritual tingkat menengah milik kerajaannya menyebar luas. Bab 169, Siapa yang lebih cepat? Lupakan saja, kumpulkan rampasannya. Ye Xuan merasa sedikit menyesal. Gerakan tubuh dan teknik tinju yang digunakan pria kekar tadi keduanya adalah seni bela diri spiritual tingkat menengah. Jika dia dapat memperolehnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Sayang sekali pihak lain lebih memilih mati daripada menceritakannya. Kemudian, Ye Xuan membersihkan medan perang. Setelah dia melahap semua rampasannya, matanya berbinar. Ditingkatkan. 2.700.000 poin melahap, dia benar-benar orang kaya. Ye Xuan terkejut. Di antara 2.700.000 titik pelahap, 1 juta disediakan oleh orang kuat itu, karena ada 50 kristal tingkat menengah di cincin Qiankun miliknya. 1 kristal mutu sedang setara dengan 100 kristal mutu rendah. 50 buah setara dengan 5.000 kristal bermutu rendah. Benar saja, membunuh orang dan mencuri harta karun menghasilkan uang lebih cepat. Aku telah mencapai puncak alam Yuan sejati. Sekarang, aku seharusnya bisa bersaing dengan Zhou Luan dan Tang Tian. Ye Xuan berpikir dalam hati. Zhou Keos, putra mahkota dinasti Zhou besar. Tang Tian, putra mahkota dinasti Tang. Keduanya berada pada tahap awal alam mendalam sejati. Terlebih lagi, kedua orang ini mungkin memiliki seni bela diri spiritual tingkat atas dan senjata spiritual tingkat atas, dan kekuatan mereka luar biasa. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat diandalkan Ye Xuan adalah kekuatan dan kecepatan. Ye Xuan, yang telah menerobos ke puncak alam Yuan sejati, meningkatkan kecepatannya lagi. Namun, setelah mencari selama 2 jam, dia tidak melihat seorang pun dari dinasti Zhou besar. Sepertinya orang-orang ini menyeberangi sungai pada malam hari. Sebaiknya aku mencari menara pengawas. Ye Xuan memikirkannya, dan tanpa henti, dia mulai berlari dengan liar. Zhou Luan dan keempat rekannya pergi ke dinasti Tang untuk mencari menara penjaga, dan mereka seharusnya sudah tiba di wilayah dinasti Tang sekarang. Ini menunjukkan bahwa saat ini di wilayah dinasti Zhou besar, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Ye Xuan. Terlebih lagi, Zhou Luan membawa 3 orang yang berada di puncak alam Yuan sejati bersamanya, jadi kecepatan mereka mungkin tidak lebih cepat dari Ye Xuan. Selain itu, dinasti Zhou kehilangan 2 tim yang masing-masing terdiri dari 20 orang dan 40 orang tewas pada hari pertama. Secara keseluruhan, dinasti Tang memiliki keunggulan.
Saat itu sudah larut malam, dan beberapa jam telah berlalu sejak terobosan Ye Xuan. Sekarang kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sebenarnya dia sudah sampai di tempat yang diperkirakan terdapat menara penjaga, tetapi dia tidak dapat menemukannya, mungkin karena cuaca. Tak lama kemudian, langit mulai cerah. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Namun, sebelum fajar, Ye Xuan akhirnya menemukan menara pengawas. Dia diam-diam mendekati menara pengawas, lalu menutup matanya dan merasakannya, dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di menara pengawas itu. Apakah kosong? Ye Xuan memikirkannya, lalu melompat ke menara pengawas besi moyang. Menara pengawas ini tingginya 100 meter, menjulang ke awan, dan hanya ada satu tangga spiral. Jika Anda ingin mencapai puncak, ini adalah satu-satunya cara. Ye Xuan tiba di puncak menara batu. Yang ada hanyalah sebuah prasasti batu besar yang tingginya setengah orang. Tampaknya itu adalah apa yang disebut batu penstabil menara. Dia meninju prasasti batu besar itu, dan prasasti batu itu bagaikan busa dan mudah sekali dihancurkannya. Lalu, sebuah suara tua terdengar di langit. Batu penjaga menara pertama dinasti Zhou besar telah hancur. Mendengar ini, Ye Xuan juga terkejut. Dia mendongak, namun tidak melihat apapun. Harus ada seseorang yang menjaga menara pengawas. Ye Xuan bereaksi. Namun, dia belum mendengar suara lain sebelumnya, jadi sepertinya Zhou Luan belum menemukan menara penjaga pertama. Suara lama tadi bergema di seluruh lembah, jadi semua orang mendengarnya. Dalam sekejap, orang-orang di kedua belah pihak terkejut. Di dalam wilayah dinasti Tang, seorang pemuda tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berseru, bagaimana ini mungkin? Pria ini tak lain adalah putra mahkota Zhou Luan dari dinasti Zhou. Terlebih lagi, dia telah melihat menara penjaga dan bersiap untuk menyerang. Yang mulia, kami baru saja menemukan salah satu menara penjaga musuh, dan mereka telah menghancurkan salah satu menara kami. Tampaknya kami tidak jauh di depan, kata seorang pemuda di dekatnya. Namun, menara penjaga yang kita rebut seharusnya tidak dijaga. Siapapun dapat menghancurkannya. Saya kira orang ini pasti mata-mata dinasti Tang. Apapun yang terjadi, bunuh saja dia. Zhou Luan memberi perintah dan langsung bergegas ke bawah menara penjaga dinasti Tang dengan pedang. Masing-masing menara penjaga dinasti Tang dijaga oleh 50 orang, tetapi setiap menara penjaga paling banyak memiliki satu atau dua orang di puncak alam Yuan sejati, dan mereka tidak dapat menghentikan Zhou Luan sama sekali. Segera, semua orang di menara pengawas dibunuh oleh Zhou Luan dan 3 orang lainnya. Retakan. Ketika batu di atas menara pengawas pecah, suara lain terdengar di langit. Batu penjaga menara pertama dinasti Tang telah hancur. Sekarang, bab ini belum selesai, silakan balik halaman, hasilnya seri. Pada saat yang sama, di wilayah dinasti Zhou besar. Putra mahkota dinasti Tang, Tang Tian, telah memimpin beberapa ahli jauh ke wilayah musuh. Dia terkejut saat mendengar berita pertama. Untungnya, ada seseorang yang menghancurkan menara penjaga dinasti Zhou besar sebelum dia. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba bereaksi. Dia juga membawa 2 orang kuat di puncak alam Yuan sejati untuk menyeberangi sungai terlebih dahulu. Kekuatan utama mungkin masih tertinggal. Namun, seseorang menemukan menara penjaga dinasti Zhou besar sebelum dia, jadi hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, ada seorang mata-mata di dalam dinasti Zhou yang memecahkan batu yang menstabilkan menara. Kedua, ada guru-guru di antara orang-orang dinasti Tang. Tidak lama setelah suara itu terdengar, dia mendengar berita bahwa batu penjaga menaranya sendiri telah hancur, dan dia segera berkata, tidak apa-apa, teruslah mencari. Batu penjaga menara adalah kunci perang dinasti ini. Bukan tentang siapa yang dapat menghancurkan lebih banyak, tetapi siapa yang dapat menghancurkannya terlebih dahulu. Memiliki para ahli adalah hal yang baik. 2 jam kemudian, Tang Tian juga menemukan menara pengawas lain, yang juga tidak berawak. Batu penjaga menara kedua dari dinasti Zhou besar telah dihancurkan. Mendengar berita itu, Zhou Luan yang saat itu berada di wilayah dinasti Tang kembali terkejut. Dalam waktu 2 jam, 2 menara pengawas hancur. Kedua menara pengawas itu berjauhan, jadi tidak mungkin dikerjakan oleh tim yang sama. Sialan, Tang Tian benar-benar bertindak sendirian. Zhou Luan menebak dalam benaknya,
lalu berkata langsung, kalian bertiga, bertindaklah secara terpisah, dan jika kalian menemukannya, tembakkan meriam langit. Ya, Yang Mulia. Ketiga pendekar di puncak alam Yuan sejati mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Jika mereka bertindak bersama-sama, akibatnya akan mengerikan. Titik. Beberapa jam berlalu. Setelah membongkar menara penjaga pertama, Yesuan menemukan yang lain. Namun, ia menemukan bahwa batu penjaga menara di atas menara penjaga yang kosong ini telah hancur. Apakah Tang Tian yang melakukannya? Yesuan melihat sekeliling puncak menara. Dia telah datang dari tepi lembah sebelumnya dan menghancurkan yang pertama, yang merupakan yang paling dekat dengan tepi. Dan yang kita temukan sekarang adalah yang paling dekat dengan itu. Dari sudut pandang ini, Tang Tian seharusnya pergi ke menara pengawas di tengah. Bab 170, seorang pria menghancurkan sebuah menara. Jika dinasti Zhou Agung benar-benar hanya menjaga dua menara penjaga, maka keduanya pasti berada di sisi yang lain. Dengan cara ini, jika salah satu hilang, kita dapat segera mendukung yang lain. Sebuah gambaran muncul di pikiran Yesuan. Dengan asumsi menara pengawas pertama yang dihancurkannya adalah No. 1, dan yang ada di bawah kakinya adalah No. 2, maka Tang Tian harus mencari No. 3. Nomor 4 dan 5 seharusnya adalah menara pengawas yang dijaga oleh ratusan orang dari dinasti Zhou besar. Cek cek cek, menara penjaga yang dijaga oleh 20 tim dan 400 orang tidak bisa direbut oleh Tang Tian. Yesuan berpikir dalam hati, lalu memastikan arahnya dan segera bergegas keluar. Dengan ratusan orang jenius, kekayaan mereka pasti luar biasa banyaknya. Jika dia berhasil menghancurkan kastil berawak sendirian, dia mungkin bisa naik level lagi. Pada saat itu, dia menuju ke ujung lembah lainnya. Kali ini dia pergi ke menara No. 5 karena Tang Tian telah pergi selama 2 jam. Yesuan memperkirakan bahwa dia hanya butuh 1 hari untuk menemukan menara No. 5. Kemudian dia bisa menghabiskan waktu untuk mengalahkan lawannya, dan kemudian dia akan bisa menerobos ke alam mendalam sejati. Sebenarnya, Yesuan mempunyai rencana di awal, yaitu tidak menyeberangi sungai, tetapi langsung membunuh orang-orangnya sendiri untuk ditingkatkan. Namun, cara ini terlalu kejam dan dapat dengan mudah mengungkap identitas seseorang. Lagi pula, ini bukan pertarungan satu kali, masih ada pertarungan kedua. Jika identitasnya terbongkar, dia tidak akan takut sendirian, tetapi Zhao Pan dan Jiang Xian mungkin akan menjadi incaran semua orang, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Namun, beberapa jam setelah dia meninggalkan Menara 2, sebuah suara terdengar di langit. Batu penjaga menara kedua dari dinasti Tang telah hancur. Mendengar berita itu, Yesuan terdiam. Pada masa dinasti Tang, kelima menara dijaga, tetapi 2 batu yang menstabilkan menara telah hancur, yang mengakibatkan ratusan orang tewas. Namun, jumlah orang tidak menjadi masalah, lagi pula, dalam keadaan normal tidak akan ada seri. Tak lama setelah berita ini, menara pengawas ketiga dinasti Zhou besar juga dihancurkan, mungkin oleh Tang Tian. Pada saat ini, Zhou Luan yang berada di wilayah dinasti Tang merasa panik. Hanya ada 2 yang tersisa dari dinasti Zhou, sementara masih ada 3 dari dinasti Tang, dan mereka masih dijaga oleh orang-orang. Jika dia terus seperti ini, kemungkinan besar dialah yang akan kalah. Akan tetapi, jika dia terburu-buru kembali sekarang, mungkin akan memakan waktu 2 atau 3 hari, yang mana sudah terlambat. Jadi, kita hanya bisa berjuang. Batu penjaga menara ketiga dinasti Tang telah hancur. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman ketika kata-kata ini bergema di langit, saraf semua orang menjadi tegang hingga ke titik ekstrim. Perang dinasti ini telah mencapai puncaknya, dan tidak seorang pun yang mengira bahwa baru 3 hari berlalu. Saya perkirakan pemenangnya akan diputuskan dalam 2 hari. Berdasarkan keadaan sekarang, dinasti Tang lebih diuntungkan, tetapi 2 menara pengawas tersisa dari dinasti Zhou tidak begitu mudah untuk direbut. Setelah seharian bepergian, Yesuan akhirnya menemukan menara penjaga No. 5 dari dinasti Zhou besar. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan melalui garis keturunan Zubat bahwa ada banyak orang di dalam dan di luar menara penjaga, setidaknya 100 orang. Jumlah orangnya terlalu sedikit, seharusnya hanya ada 5 tim. Sepertinya 15 tim yang tersisa menjaga menara No. 4. Nah,
Jika kita langsung menyerbu, kita mungkin akan dikepung dan kita harus menghabiskan efektivitas tempur mereka sedikit demi sedikit. Dia pernah ke menara pengawas sebelumnya dan memahami struktur internalnya, jadi dia menduga seharusnya ada sekitar 50 orang di menara pengawas, dan ada juga 50 penjaga di luar. Jadi tujuannya adalah untuk melenyapkan 50 orang di luar terlebih dahulu. Kalau dulu dia tidak akan percaya diri menghadapi banyak orang, tapi sekarang dia sudah tampil memukau. Bahkan jika Zhou Luan datang, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Karena itu, dia keluar hanya untuk membunuh. Ada serangan mendadak musuh. Setelah beberapa prajurit tewas, seseorang langsung berteriak. Orang-orang ini tersebar berjauhan, jadi Ye Xuan tidak bisa membunuh ke-9 orang itu sekaligus. Tapi itu tidak masalah. Hanya masalah waktu untuk membunuh mereka semua. Desir, desir, desir. Sinar cahaya dingin bersinar dan suara gemuruh terus terdengar di hutan. Anak panah yang ganas dan kacau itu tidak selalu mengenai sasaran. Dalam waktu kurang dari sesaat, sejumlah besar pohon tumbang. Karena saat itu masih siang bolong, Ye Xuan sudah ketahuan, dan sedikitnya ada 20 orang yang mengikutinya. Lupakan saja, jangan kita melakukan perang gerilya, mari kita bertarung dengan baik. Ye Xuan tiba-tiba menyimpan busur pemburu bintang, berhenti sejenak, lalu dengan cepat bergegas kembali. Bajingan, mati saja. Ye Xuan berteriak dan tiba-tiba menyerang dengan sebilah pedang. Seni bela diri tingkat spiritual, satu kata tebasan cahaya spiritual. Pukulan besar itu menembus kesunyian dan langsung memotong semua pepohonan yang menghalangi jalan, menyisakan potongan melintang yang sangat rapi. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, beberapa orang gagal menghindar dan terpotong menjadi 2. Seseorang merasakan kekuatan energi sejati ini dan segera berteriak, dia adalah orang kuat di puncak alam energi sejati. Kembalilah dan mintalah bantuan dari seorang ahli. Kau ingin pergi? Kau sudah bertanya padaku. Dalam sekejap, Ye Xuan berubah menjadi dewa pembunuh yang hebat. Tangan Buddha. Satu kata tebasan cahaya spiritual. Pedang 10.000 bunga. Harimau dan serigala mengaum. Tak seorang pun dapat menahan salah satu jurusnya. Setelah satu gerakan, seseorang akan mati. Dalam waktu 10 detik, semua sekitar 20 orang yang mengejar mereka tewas secara tragis. Tangan dan kaki Ye Xuan juga sangat cepat. Dia dengan cepat mengumpulkan semua barang milik orang-orang tersebut dan kemudian memakannya langsung. Ada hal yang merepotkan tentang sistem melahap, yaitu Anda tidak dapat langsung melahap benda-benda di dalam cincin Qiankun, Anda harus menuangkannya keluar. Jika cincin Qiankun yang berisi sesuatu ditelan, maka benda-benda di dalamnya akan lenyap dan tidak ada seorang pun yang akan tahu kemana perginya. Setelah melahap barang-barang milik 20 orang ini, kekuatan energi sejati Ye Xuan juga meningkat pesat. Pada saat ini, titik melahapnya telah mencapai lebih dari 9 juta, hampir melebihi 10 juta. Lalu dia kembali ke menara pengawas. Karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak berani muncul? Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Ye Xuan melihat dari jarak 100 meter dan melihat sesosok muncul di pintu masuk menara batu. Dia pastilah orang kuat yang berada di puncak alam Yuan sejati. Tidak berani. Ye Xuan mencibir dan langsung berjalan keluar. Para orang kuat dari dinasti Zhou besar semuanya terkejut ketika mereka melihatnya. Hanya ada satu orang. Hanya kamu. Pria kuat di puncak alam Yuan sejati sedikit terkejut. Beraninya kau datang ke sini sendirian. Kamu benar-benar mencari kematian. Ya, hanya aku. Tapi mengapa aku merasa bahwa aku bisa membunuh kalian semua sendirian? Ye Xuan tiba-tiba tertawa. Hahaha, ini lucu sekali. Satu orang ingin menghancurkan kita semua. Seseorang langsung tertawa. Meskipun aku belum pernah melihat Tang Tian, putra mahkota dinasti Tang, aku pernah melihat potretnya. Jika Tang Tian yang datang, aku khawatir kita tidak akan bisa menghentikannya. Namun, kamu bukan dia. Prajurit di puncak alam Yuan sejati menggelengkan kepalanya. Ya, aku bukan Tang Tian, tapi aku pikir aku bisa menghancurkanmu. Ye Xuan berkata, dan langsung mengeluarkan pedang cahaya dingin.